Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ialah supaya kita tetap namanya. setia dan Saudara percaya Tuhan kasih, kepadanya. kita Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosodipuro hari ini 16 Januari 2022. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Di manakah rumah perbendaharaan itu? Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan juga menghidupkan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengasingkan 1/10 dari penghasilan kita, karena itu adalah bagian suci milik Tuhan. Dan yang perlu kita ingat bahwa konsep persepuluhan bukan hanya diperuntukkan untuk orang Israel saja atau orang Yahudi saja. Karena itu sudah ada sebelum zaman Israel. Nah, pada hari ini kita lebih mengarah kepada teknis pengumpulan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Di manakah rumah perbendaharaan itu? Pertanyaan ini dibangun atas dasar ayat hafalan kita dari Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ya, dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa itu rumah perbendaharaan? Apa itu rumahku, rumah Tuhan? Sebenarnya kalau kita sering membaca konteks daripada Maleakhi 3 ayat 10, kita sudah memahami ya teks ini seperti apa ya. Karena dari kata atau bahasa aslinya juga dari kata rumah perbendaharaan atau rumahku, Beth Hotzar, ya, treasure house itu pengumpulan rumah, pengumpulan uang, dan kata bait ini lebih jelas lagi mengartikan temple atau bait, gereja, tempat kudus, tempat suci, house palace, ya. Jadi secara langsung teks ini dengan jelas menetapkan bahwa gudang persepuluhan atau perbendaharaan itu berada di rumah Tuhan, yaitu apa? Bait sucinya. Nah, maka kita akan melihat ke belakang ya, bagaimana pada saat zaman Israel kuno, bagaimana konsep pengumpulan persepuluhan atau persembahan di rumah perbendaharaan. Ya. Dimulai dari Ulangan pasal 12 ayat 10 sampai 11, ya. Kita tahu kitab Ulangan tepat sebelum Musa meninggal, dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan juga memberikan khotbah kepada mereka bahwa dia menyatakan bahwa meskipun mereka telah menetap dan juga tersebar di seluruh tanah tanah Kanaan, maksud saya, mereka harus berkumpul 3 kali setahun di tempat yang telah dipilih Tuhan, membawa persembahan persepuluhan, ya, untuk memuji, menyembah, ya, dan juga melakukan pengumpulan persembahan persepuluhan, ya. Nah, 3 kali setahun itu perayaan apa saja, Bapak Ibu? Di pasal 16 dari kitab Ulangan, ayat yang ke-16 dan 17, perayaan itu adalah roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, atau Paskah dan juga Pentakosta, dan juga hari raya Pondok Daun. Ya. Dan mereka tidak boleh datang dengan membawa tangan hampa, tetapi di ayat 17 dengan membawa persembahan. Nah, lebih jelas lagi, Ellen G. White mengomentari dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 39, bahwa ke pertemuan suci itu dalam 3 kali setahun itu, anak-anak Israel, bangsa Israel datang membawa ke rumah Allah. Jadi jelas di mana rumah perbendaharaan itu? Ke rumah Allah, membawa apa? Persepuluhan mereka. Ya, jadi Ellen White memberikan kejelasan tentang konsep perbendaharaan ini, gitu. Nah, lalu bagaimana pengumpulan atau pendistribusian persepuluhan ke rumah perbendaharaan itu? Nah, kalau kita baca Bapak Ibu dalam ayat-ayat berikut ini dari 2 Tawarik 31, Nehemia pasal 12, dan juga Nehemia pasal 13, ya, pada zaman bangsa Israel, umat Allah berjalan ke Yerusalem sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat peribadatan
untuk membawa persepuluhan dan juga persembahan secara pribadi sebagai pengalaman berbakti kepada Allah. Nah, kemudian ada orang-orang khusus, yaitu orang-orang Lewi, mereka yang akan mendistribusikan persepuluhan itu ke seluruh tanah Israel. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang Lewi ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dalam 2 Tawarik 31 ayat 12 dan 13 dan juga mendistribusikan di ayat yang ke-15. Nah, kemudian di Nehemia, pada zaman Nabi Nehemia, ya, orang-orang yang tinggal di pusat pemerintahan dan pusat peribadatan ini di Yerusalem itu, mereka langsung membawa persepuluhan mereka ke bait suci di pusat peribadatan itu di Yerusalem. Nah, sementara mereka yang di luar daripada Yerusalem, ya, mereka harus mengumpulkan ke kota orang-orang Lewi di Nehemia 10 ayat 37, ya. Lalu orang-orang Lewi kemudian mengirimkan persepuluhan yang tadi sudah dikumpulkan dari orang yang di luar kota Yerusalem ke perbendaharaan Yerusalem di ayat 38 dan 39. Di ayat 38 jelas dikatakan orang-orang Lewi membawa persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, yaitu perbendaharaan di Yerusalem sebagai pusatnya, ya, pusat pemerintahan dan juga pusat peribadatan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Saudara-saudari, dari konsep ini, sistemnya sangat mirip dengan yang kita temukan di gereja kita hari ini, gitu. Bahwa apa? Seperti yang kita sudah pelajari dalam Perjanjian Lama, ya, Tuhan mengidentifikasi bait suci itu sebagai perbendaharaan persepuluhan. Kita sudah pelajari. Nah, selaras dengan prinsip rumah perbendaharaan pusat yang alkitabiah ini, Gereja Masih Advent hari ke-7 telah menetapkan konferensi lokal, daerah misi, uni gereja-gereja sebagai rumah perbendaharaan atas nama gereja sedunia, di mana pelayanan itu dibiayai. Nah, jadi dengan kata lain, perbendaharaan di konferensi lokal itu adalah tempat persepuluhan akan ditempatkan. Ya, jadi seperti gereja Yoso masuk daerah Jawa kawasan tengah sebagai tempat persepuluhan itu ditempatkan, dikumpulkan. Nah, tetapi Bapak Ibu, untuk kenyamanan anggota-anggota gereja, maka persepuluhan itu dibawa terlebih dahulu ke gereja lokal sebagai bagian dari pengalaman ibadah mereka. Ya, seperti di Yosodipuro kita bawa ke gereja, ya, sebagai kita menyembah Tuhan melalui persepuluhan. Oh, kita sudah mengasihkan, kita sudah menerima berkat Tuhan, kita datang menyembah Tuhan melalui persepuluhan, seperti itu di gereja lokal kita. Nah, anggota-anggota jemaat membawa persepuluhan, ada juga yang mentransfer secara daring, gitu kan. Nah, kemudian nantinya bendahara jemaat setempat di gereja lokal itu, yang kita tahu, yang kita juga sudah tahu, akan meneruskan persepuluhan itu ke perbendaharaan konferensi lokal tadi, atau di daerah Jawa Kawasan Tengah, kalau di Yosodipuro. Nah, sistem pengaturan persepuluhan ini, Bapak Ibu, sudah ditetapkan dan juga sudah diteguhkan oleh Tuhan, ya, dan menyanggupkan gereja Masih Advent hari ke-7 memiliki dampak pertumbuhan yang pesat dan juga berkembang meluas di seluruh dunia. Ya. Nah, Ellen White, Bapak Ibu, ketika mengacu pada perbendaharaan di kantor conference atau misi, dia menyatakan bahwa para penata layanan yang setia harus menempatkan uang Tuhan dalam perbendaharaannya. Dalam perbendaharaannya, yaitu di bait suci, di conference lokal yang sudah ditetapkan. Dan bukan di sembarang tempat, bukan asal transfer di mana-mana, gitu, tapi di perbendaharaan yang telah ditentukan. Dari Review and Herald 4 Februari 1902. Dan juga Ellen White dengan jelas menyatakan bahwa Allah mengharuskan bagian ini ditempatkan dalam perbendaharaannya, gitu. Jadi memang sebuah keharusan, gitu ya. Dalam Testimonies for the Church volume 6 halaman 386, ya. Dan persepuluhan ini adalah milik gereja sedunia, milik global, ya, bukan milik jemaat lokal, ya. Dan pendistribusiannya ini berdampak positif secara global, ya. Jadi ini mengarahkan atau mengindikasikan sebuah kesatuan gereja
Jadi kalau secara global, contohnya gereja Yoso, kita mengumpulkan persembahan persepuluhan. Ini juga bisa membantu di negara-negara mungkin di Afrika atau di Eropa. Jadi dampaknya global. Dan ini menandakan sebuah kesatuan gereja secara global. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai perbendaharaan, rumah perbendaharaan itu seperti apa dan implikasinya pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.